Adat istiadat menurut Yesus Kristus. Secara singkat, adat istiadat adalah kumpulan tata kelakuan, yang paling tinggi kedudukannya dalam suatu suku bangsa, dan bersifat turun-temurun dan satu kesatuan ajaran dan hukum menetap, sehingga sangat kuat mengikat terhadap masyarakat suku bangsa yang memilikinya. Dalam adat istiadat ada aturan, hukum, bahkan juga ada konsekuensi dari pelanggaran aturan dan hukum, yaitu sanksi sosial berupa pengucilan dan sanksi rohani berupa kutuk yang terrealisasi dalam bentuk sakit penyakit yang tidak bisa terdeteksi secara medis, dan juga kematian. Lalu bagaimana tanggapan Yesus tentang adat istiadat ini dan julukan apa yang diberikan kepada pengikut Yesus Kristus yang masih bergantung dan mengerjakan perintah adat istiadat suku bangsa? Hal itu dapat dilihat dari kesaksian Yesus dalam Injil, Matius 15 ayat 1-3, 7-9, 12-14. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, "Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan." Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu pun melanggar perintah Tuhan demi adat istiadat nenek moyangmu? Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia." Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, "Engkau tahu bahwa perkataanmu itu telah menjadi batu sandungan bagi orang-orang Farisi." Jawab Yesus, "Setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapa-Ku yang di sorga akan dicabut dengan akar-akarnya. Biarkanlah mereka itu, mereka orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lobang." Begitu juga dalam Injil Markus 7 ayat 5-9. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Tuhan kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Yesus berkata pula kepada mereka, "Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Tuhan, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri." Dari ayat-ayat ini dapat kita simpulkan bagaimana tanggapan Yesus tentang adat istiadat yang dimulai dari adat istiadat orang Yahudi. 1. Yesus sangat menentang adat istiadat orang Yahudi, yang terwakili kepada adat istiadat di muka bumi tentunya. 2. Yesus mengecam orang-orang Yahudi yang di dalamnya juga ada orang Farisi dan ahli-ahli Taurat dengan mengatakan mereka adalah orang-orang munafik. Perkataan munafik ini tentunya juga ditujukan kepada para pelaku adat istiadat yang beragama Kristen di berbagai suku bangsa di muka bumi ini. Mengapa mereka sebagai pelaku adat istiadat dikatakan oleh Yesus sebagai orang munafik? Karena mereka hari Minggu ke gereja untuk memuliakan Tuhan dengan bibirnya, tetapi hatinya jauh daripada Tuhan demi melakukan adat istiadat. Percuma mereka beribadah kepada Tuhan, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia dalam bentuk adat istiadat. 3. Yesus mengatakan para pelaku adat istiadat adalah orang buta yang menuntun orang buta. Mengapa? Karena di dalam ajaran adat istiadat tidak ada janji kehidupan kekal dan itulah bagian kegelapan. 4. Yesus dengan tegas mengatakan bahwa ajaran dan hukum adat istiadat bukan berasal dari Tuhan yang Maha Kuasa, yang Yesus umpamakan dengan, "Setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapa-Ku yang di sorga akan dicabut dengan akar-akarnya." Yang dimaksud dengan tanaman sudah pasti adalah ajaran yang ditabur dan ditanamkan Tuhan dalam hati manusia, yang juga menjadi kehendak Tuhan adalah benih firman Tuhan, bukan yang lain. Yesus begitu keras mengecam orang Farisi dan ahli-ahli Taurat dalam urusan adat istiadat peninggalan nenek moyang ini. Mengapa? Dalam Alkitab,
pada kitab Yesaya 14 ayat 12 dan kitab Wahyu 12 ayat 9, menjelaskan, "Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar, engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa." Dan naga besar itu, si ular tua, yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah, ia dilemparkan ke bumi, bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Bagian ayat Alkitab dari Yesaya dan Wahyu ini jelas, menyaksikan tentang kejatuhan iblis dan malaikat-malaikatnya ke bumi lalu menyesatkan dan mengalahkan bangsa-bangsa di bumi. Dengan cara apakah mereka menyesatkan dan mengalahkan bangsa-bangsa? Iblis dan malaikat-malaikatnya mengilhamkan namanya, serta berbagai aturan dan hukum yang disertai sanksi dari pelanggaran hukum, yang dinamakan aturan hukum adat istiadat suku bangsa. Jadi jelas sekali bahwa adat istiadat datangnya dari iblis dan malaikat-malaikatnya, yang sedang menyesatkan bangsa-bangsa dengan mengaku sebagai Tuhan dan hukum Tuhan. Maka tidak heran juga dalam kitab 1 Tawari 16 ayat 26, berkata, "Sebab segala ilah bangsa-bangsa adalah berhala, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit." Dari ayat dalam kitab Tawarik ini jelas sekali ada ilah bangsa-bangsa yang bukan pencipta langit dan bumi yang mengendalikan bangsa-bangsa di muka bumi. Oleh karena ilah bangsa-bangsa itulah maka Yesus begitu keras mengecam para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Karena ilah-ilah atau juga yang disebut malaikat-malaikat iblis inilah yang mensponsori adat istiadat di muka bumi, itulah yang sedang ditentang oleh Yesus Kristus. Yesus geram, sebab iblis dan malaikat-malaikatnya yang sedang dan terus menyesatkan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, bahkan sampai sekarang pun iblis dan malaikat-malaikatnya masih terus melakukan penyesatan terhadap manusia ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa. Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat yang datang ke bumi, membawa terang manusia, bahkan Yesus sendirilah terang yang datang ke bumi sebagai jalan kebenaran pemberi kehidupan kekal. Hal ini dapat dibaca dalam Yohanes 1 ayat 4-5, juga 9-10, dan Yohanes 14 ayat 6. Terang itu tentunya diwujudkan dalam perintah baru seperti dikatakan Yesus dalam Yohanes 13 ayat 34. "Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu demikian pula kamu harus saling mengasihi." Kasih, itulah dasar ajaran dan hukum yang disampaikan Yesus melalui Injil Kristus, dan bukan aturan adat istiadat. Sebagai Tuhan dan Juru Selamat manusia, mengapa Yesus membawa dan menerapkan perintah baru? Karena Tuhan sangat tahu, bahwa iblis dan malaikat-malaikatnya sudah lebih dahulu mengalahkan dan menyesatkan bangsa-bangsa di bumi ini, dengan cara menerapkan ajaran dan hukum adat istiadat yang tidak membawa kepada kehidupan kekal. Demikianlah ulasan singkat tentang mengapa Yesus dengan keras menanggapi dan kemudian mengecam orang-orang Farisi dan ahli-ahli Tauratnya dalam urusan adat istiadat nenek moyang ini. Kiranya penyampaian ini dapat menjadi berkat bagi saudara yang mau dengan sungguh-sungguh dalam kerendahan hati hidup di dalam terang kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus Kristus memberkati.